Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya. Di sini saya menggarisbawahi tentang taubat. Yang saya tanyakan gini Ustadz. Bila mana ada seorang muslim yang meninggalkan 3 sholat Jumat, dan di situ banyak pendai atau ulama mengatakan kalau kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut secara sengaja, kita dikatakan musyrik, atau ada pun juga yang mengatakan kafir. Dan di sini Allah pun menerangkan seperti ilaladzi natabu, sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh bertobat akan diterima tobatnya. Yang saya tanyakan gini Ustaz, apakah kita kalau sudah meninggalkan sholat Jumat yang 3 kali berturut-turut itu, untuk taubatan kita itu Ustaz, kita bersungguh-sungguh menyesal, apakah kita sudah masuk golongan kafir? Apakah kita harus syahadat dulu untuk taubatan itu Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, singkatnya bagaimana taubatnya orang yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali? Okay. Sholat Jumat selama 3 kali, karena ada penjelasan bahwasanya yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dia disebut sebagai sudah kafir. Tapi yang pertama ini masuk ke dalam ranah ilmu akidah dulu tentang takfir ya, atau mengkufurkan seseorang ya. Dalam hal mengkufurkan seseorang di sini perlu dikaji lebih dalam dan sangat perlu hati-hati. Ada yang namanya takfir muayyan, takfir secara aini pribadi seseorang, termasuk dirinya mengkafirkan dirinya sendiri, menganggap dirinya sendiri kafir. Ada takfir yang sifatnya am, barang siapa yang melakukan sholat Jumat meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka nanti akan kafir ya. Kalau secara am ini sudah dimengerti, tapi kalau secara ta'yin ini tidak bisa langsung kita katakan dia ini kafir begitu, tidak bisa ya. Orang ini meninggalkan Jumat 3 kali berarti sudah masuk hadis ini, dia kafir ini, harus syahadat lagi, disaksikan di masjid misalnya. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kita harus mendatangkan hujah-hujah, alasan-alasan yang bisa membuat dia memang ini sudah kafir gitu, sudah kafir. Di antaranya hujah tersebut adalah memang dia betul-betul ndak tahu ya, betul-betul ndak tahu ilmunya. Ini beda lagi yang pertama. Yang kedua memang belum tersampaikan ilmu tersebut ya. Nah kalau sudah tersampaikan ilmu tersebut dan dia ini barulah kemudian ditegakkan hujah, kan begitu. Ini dari segi yang pertama, sehingga masalah apakah ini kafir atau enggak tidak bisa langsung divonis. Tugas kita kalau kita introspeksi diri sendiri, berarti aku ini ya sudah langsung taubat. Misalkan kita ya, kita yang melakukan itu kita langsung taubat dan husnudzan kepada Allah karena belum tahu ilmunya, sehingga sekarang sudah tahu ilmunya. 3 kali Jumat di situ terancam dengan kekufuran, maka saya taubat ya Allah, saya meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini dari versi akidah yang pertama. Yang kedua dari segi maksud daripada hadis tersebut. Nah ini yang mungkin nanti perlu dikaji. Apakah di situ memang kekufuran tersebut, kekafiran tersebut adalah kekafiran yang besar, kufur akbar, ataukah memang itu kufur kecil ya, dalam artian tidak mengeluarkan daripada Islam. Nah ini yang saya mungkin perlu kaji lagi ya, karena ada kufurun asghar, ada kufurun akbar, kufur kecil maupun kufur besar begitu. Kalau kufur besar ya sudah jelas mengeluarkan dari milah, 3 kali sholat Jumat ditinggalkan. Tapi kalau itu kufur kecil, istilahnya memang kedzaliman, dosa yang parah ya, dosanya yang parah, 3 kali sholat Jumat ditinggalkan, maka tidak mengeluarkan dia dari koridor Islam begitu. Nah itu yang saya butuh mengkaji lagi ya, saya butuh mengkaji lagi masalah maksud daripada hadis tersebut.
begitu. Tapi kalau kembali tadi intinya taubat kita dengan apa? Ya tetap dengan tadi. Apakah harus syahadat di tengah-tengah orang lagi? Sudah cukup kita taubat, kemudian kita syahadat, kita melakukan sholat, itu sudah termasuk include syahadat kita. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Mungkin nanti yang diperjelas adalah maksud daripada hadis tersebut. Atau barangkali sebelumnya sudah ada pembahasan hadis itu. Belum ya?